Diberkatilah kita oleh Tuhan dan dijadikannya kesempatan yang terindah ini untuk kita bisa menikmati limpahan berkat dari firman Allah. Baik yang mendengarkan dan diberkati secara langsung maupun yang mengikuti secara online. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan di 1 bulan Januari ini, yaitu subtema dari tema yang sudah kita bicarakan di sepanjang Natal, yaitu subtema untuk bulan Januari adalah Yesus Juru Selamat. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata juru selamat dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Mosia, M-O-S-H-I-A, yang secara harafiah itu punya arti penyelamat atau yang menyelamatkan. Saudara-saudara, waktu kita bicara tentang penyelamat atau yang menyelamatkan, ini bukan bicara tentang aktivitas orang kemudian mengalami kecelakaan lalu kemudian ditolong. Bukan itu. Tapi ini akan berkaitan nanti dengan manusia yang perlu diselamatkan. Karena manusia sejak dari awalnya itu manusia yang akan pasti tak terselamatkan tanpa ada yang disebut dengan Mosia atau yang menyelamatkan. Nah, kata Mosia dalam bahasa Ibrani memang berarti adalah penyelamat atau juru selamat. Itu muncul di dalam Alkitab di Perjanjian Lama yang kita kenal dengan Tanakh. Ya, di dalam Perjanjian Lama itu beberapa kali muncul. Nah, kata Mosia ini menunjuk kepada Tuhan sebagai penyelamat umat Israel. Serta dalam beberapa hal menggambarkan bagaimana individu-individu, ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan untuk menolong, membimbing umat Israel supaya mereka terselamatkan dari kesulitan atau musuh-musuh mereka. Misalnya Tuhan membangkitkan para nabi, membangkitkan hakim-hakim. Misalnya kita lihat ada hakim-hakim yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah mereka untuk dapat membebaskan mereka dari bangsa-bangsa yang menjajah mereka atau yang memerangi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membangkitkan kepada mereka itu orang-orang yang hebat. Dan kita misalnya ambil contoh di dalam Perjanjian Lama ada Simpson yang dibangkitkan oleh Tuhan misalnya untuk menyelamatkan umat Israel. Tapi Simpson mungkin cerita yang tidak terlalu kuat untuk menjadi contoh bagi kita. Tapi kita misalnya contoh lihat Gideon yang dipakai oleh Tuhan untuk memporak-porandakan Filistin. Dan Tuhan mengirimkan ada hakim-hakim dan ada juga untuk orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan pada akhirnya untuk menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, secara keseluruhan di dalam Alkitab Tanakh di Perjanjian Lama, itu kata Mosia itu muncul tidak terlalu banyak, hanya 20 kali saja. Nah, misalnya kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 30. Dikatakan di sana pada hari itu Tuhan menyelamatkan, memakai kata Mosia, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Memakai siapa? Memakai justru orang yang sebelumnya itu menolak berkali-kali panggilan Tuhan, yaitu Musa. Allah membawa mereka sebenarnya untuk keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka juga perlu taat kepada para pemimpin-pemimpin mereka yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Maka kata yang dipakai di sana adalah pada hari itu Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan yang Mosia itu menolong umat Israel dari tangan orang Mesir. Kemudian di Yesaya pasal 43 ayat 11 dikatakan
akulah Tuhan dan di luar aku tidak ada Mosia atau tidak ada juru selamat. Jadi sebenarnya sejak perjanjian lama itu kata tentang juru selamat itu sudah muncul. Dan Tuhan sendiri adalah Allah yang memastikan bahwa di luar Dia tidak ada keselamatan. Itulah sebabnya umat Israel adalah umat yang khusus. Umat yang disebut dengan umat pilihan Allah. Itu berarti bahwa bangsa ini dikhususkan untuk mereka mengenal Allah, mempercayai Allah, dan memperkenalkan Allah juru selamat itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kita lihat bahwa mereka ternyata tidak setia kepada Tuhan. Sehingga pengenalan orang akan juru selamat sejak perjanjian lama itu tidak terlalu menjadi daya tarik. Karena kenapa? Karena ketidaksetiaan umat Israel. Dengan kata lain, kesetiaan kita kepada Tuhan yang adalah juru selamat itu akan membawa orang juga untuk datang dalam iman kepada Tuhan yang adalah juru selamat itu. Nah, satu lagi ayatnya Yeremia pasal 14 ayat 8. Dikatakan, mengapa engkau seperti orang asing di negeri kami? Seperti seorang musafir yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapa engkau seperti orang yang tertekan? Engkau adalah juru selamat atau Mosia kami. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Mosia artinya digunakan di dalam konteks untuk menyelamatkan Israel dari bahaya secara fisik. Jadi di perjanjian yang lama itu lebih banyak itu berkaitan dengan penyelamatan secara fisik. Tapi nanti di perjanjian baru, waktu kita berbicara tentang istilah soterio, ya, atau soter, atau di dalam ilmu yang kita pelajari soteriologi atau ilmu keselamatan, kita akan nanti dapat memahami bahwa Yesus yang adalah juru selamat, Yesus yang adalah soter itu adalah penyelamat, bukan dalam arti yang lebih banyak ditekankan secara fisik, tapi penyelamat secara rohani. Meskipun saya mau katakan bahwa waktu kita berbicara di perjanjian lama dan di perjanjian baru, kita berbicara sebenarnya kepada pribadi dan Tuhan yang sama sebagai juru selamat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah beberapa konteks ya ini sekali lagi menunjukkan bahwa baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru sebenarnya membicarakan tentang juru selamat pada dua hal, yaitu juru selamat secara fisik, perlindungan dari bahaya, perlindungan dari tekanan, dan yang kedua adalah juru selamat untuk kehidupan rohani kita, untuk kekekalan. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, maka walaupun bervariasi yang diungkap di dalam Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi intinya adalah bahwa kitab-kitab di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbicara tentang keselamatan. Tentang keselamatan yang daripada Tuhan, dan tentang bahwa keselamatan yang tersedia itu juga ditujukan untuk penyelamatan oleh Tuhan bagi kita. Nah, di kisah para rasul yang kita baca tadi, kisah rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23, ada kata juru selamat di sana. Dalam bahasa Yunani memakai kata soter, ya, memakai kata soter. Nah, berbunyi demikian dalam terjemahan barunya, dari keturunan dialah, maksudnya adalah dari keturunan Daud, Allah telah membawa seorang juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Jadi sebenarnya Yesus yang adalah keturunan Daud secara manusia, itu Allah bawa sebagai juru selamat bagi Israel, yaitu namanya Yesus. Jadi secara khusus Allah sejak di dalam perjanjian lama, ketika mereka kemudian gagal memahami Allah, gagal mengenal Allah, gagal dalam kesetiaan kepada Allah, Allah tidak pernah berhenti-hentinya menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang menjadi sasaran penyelamatannya. Dan karena itu ayat ini yang menjadi cuplikan atau potongan dari khotbah Paulus di Kisah Para Rasul pasal 13, sebenarnya teksnya dimulai ayat 13 dan berakhir di ayat yang ke-49 adalah cuplikan di mana Paulus menjelaskan
tentang Allah dalam rencana penyelamatannya. Dan di dalam teks ini itu langsung menunjuk bahwa sebenarnya Yesus yang disalibkan, yang diberitakan oleh Paulus kepada mereka, itu dikhususkan bagi umat Israel. Jadi sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian dari rencana ini, kalau kita bicara secara spesifik dalam konteks ini. Tetapi syukur kepada Allah, di dalam Alkitab dicatat bahwa memang walaupun Israel pada akhirnya kemudian menolak, tetapi Allah telah menjadikan kita menjadi Israel yang baru. Kita disebut sebagai tunas yang dicangkokkan. Tunas yang sebelumnya tak menjadi bagian dari pohon penyelamatan, tapi kita telah dipilihnya karena kita percaya, karena kita beriman. Karena itu maka dikatakan di sini, dari keturunan Dialah Allah telah membawa seorang juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Nah, dikatakan di dalam Alkitab bahwa waktu Yesus datang, dia datang kepada umat kepunyaannya. Alkitab katakan, tetapi umat kepunyaannya menolak dia. Walaupun mereka adalah orang yang secara khusus, secara spesifik dijelaskan bahwa Allah membawa juru selamat, Allah membawa Mosia, Allah membawa Soter kepada mereka, kepada umat Israel. Tapi karena mereka tidak percaya, maka Allah beri kesempatan kepada yang lain. Ini luar biasa sekali. Jadi ketidaksetiaan Israel telah mendatangkan keuntungan kepada kita. Tetapi seharusnya idealnya kesetiaan mereka untuk percaya sebenarnya kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus, seharusnya bisa dampaknya jauh lebih besar kalau mereka percaya. Nah, dalam teks Yunani itu menggunakan kata soter ini sebenarnya menunjuk kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara tentang tata bahasa, waktu kita mempelajari tata bahasa, menarik sekali tata bahasa di dalam bagian ini, yaitu kata yang dipakai itu adalah kata benda. Nah, kata benda yang menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai penyelamat, dan itu tunggal. Yang di sini adalah tunggal. Kalau seandainya kita mempelajari merujuk kepada tata bahasa secara mendasarnya, ini bicara tentang bahwa hanya tunggal, hanya satu. Hanya satu yang dapat menjadi juru selamat bagi kita. Dan itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia dari dosa dan kematian. Nah, ayat ini waktu kita lihat tata bahasanya berarti tidak ada satu pribadi yang lain, tidak ada satu oknum yang lain, ya, yang di sini memakai maskulin di situ dalam jenis, maksudnya ini jenisnya apa? Ada biasanya maskulin itu menunjuk kepada dia laki-laki. Dia laki-laki itu menunjuk kepada sebenarnya pada keberadaan siapa yang menjadi pelaku penyelamat di situ. Nah, pelaku penyelamat di situ menunjuk kepada Yesus. Nah, sebenarnya Tuhan itu di dalam posisinya dia netral. Artinya karena dia mengambil rupa sebagai manusia, maka menunjuk kepada jenis di sana adalah maskulin atau dia laki-laki. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tanya apakah Tuhan mempunyai jenis yang demikian? Tidak, sebab Tuhan itu posisinya adalah netral, tidak menunjukkan tentang laki-laki atau perempuan. Tapi karena dia mengambil rupa menjadi manusia, maka teks ini, juru selamat yang dimaksudkan di sini dalam tata bahasanya menunjuk kepada satu pribadi, jenisnya adalah maskulin, menunjuk kepada dia laki-laki, dia satu pribadi, dia adalah tunggal, satu-satunya yang ditekankan di sini menjadi juru selamat bagi dosa manusia, bagi penyelamatan untuk kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, karena itu maka kita akan melihat bagian ini lebih dalam lagi. Apa pokok penting yang kita dapat lihat dari khotbah Paulus di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 23 ini, yang dia sudah khotbahkan pada waktu itu di Antiokhia. Nah,
Jadi bagian ini sebenarnya mengingatkan orang-orang bahwa Yesus Juru Selamat yang dijanjikan Allah itu datang dalam rangka untuk penyelamatan. Jadi misi utama kedatangan Juru Selamat itu adalah misi penyelamatan. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah berhenti sampai misi penyelamatan tentang manusia yang perlu untuk diselamatkan itu selesai. Itulah sebabnya maka kita akan berbicara nanti tentang soter atau juru selamat, atau di dalam keilmuannya soteriologi, ilmu yang berbicara tentang keselamatan. Itu kita mau tidak mau bicara tentang salib Kristus. Nah, saudara-saudara, pokok penting yang pertama yang kita lihat dari ayat ini, walaupun ayat ini singkat, tapi dia punya kedalaman pokok yang kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, Yesus sebagai janji Allah yang digenapi. Dan kita sudah bahas banyak hal itu di dalam Natal. Dalam ayat ini Paulus menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah untuk memberikan seorang juru selamat bagi Israel. Walaupun ayat Alkitab yang dimaksudkan di Yohanes 3 ayat 16 adalah berbicara tentang untuk semua orang. Tapi sebenarnya pada pokok utama, pada dasarnya sebenarnya juru selamat yaitu Yesus Kristus itu dikhususkan bagi juru selamatnya orang Israel. Nah, setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan Yesus adalah wujud nyata dari janji tersebut. Dan Allah tidak pernah gagal di dalam memenuhi janji. Allah setia menepati janjinya. Dan itu kita bisa lihat di dalam bukti yaitu Yesus Kristus. Itu menjadi bukti bahwa Allah setia dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dari abad ke abad kalau kita bicara tentang tahun, bahwa dia tidak pernah ingkar janji. Maka apa penerapan praktisnya bagi kita? Kalau Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang menepati janji-janjinya, yang tidak pernah melupakan janji-janjinya, maka ini menjadi dasar bagi kita juga untuk kita bisa setia terhadap janji kita. Janji setia di dalam setiap tanggung jawab di mana Tuhan memberikan kepada kita komitmen untuk itu kita bisa bangun. Janji kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Saudara berjanji untuk setia sampai akhir hidup saudara. Itu berarti bahwa saudara berkomitmen dalam kesetiaan kepadanya sampai mati. Kesetiaan yang lain adalah saudara setia menyatakan kesetiaan untuk dapat memelihara setiap firman-Nya yang telah kita terima. Kita setia untuk memelihara firman-firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu juga bicara tentang apa? Kesetiaan dalam janji kita terhadap firman-firman yang sudah kita terima, untuk kita konsisten terhadap janji kita itu, bagaimana firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jumat kemarin saya memulai dengan membaca Alkitab di dalam Matius pasal 1. Dan ini adalah program yang hari ini nanti akan menjadi bagian yang dibincangkan. Ya, ini memang waktu yang baik untuk kita bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk program tahunan kita, dan salah satu program rohaninya adalah membaca Alkitab, khususnya perjanjian baru ini setidak-tidaknya dapat diselesaikan di dalam kebaktian rumah tangga atau ibadah pada setiap Jumat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka saya mulai pada hari Jumat kemarin, memulai dari Matius pasal 1 satu pasal. Lalu PR-nya dari semua kita jemaat adalah membaca pasal 2 setiap hari, membaca pasal satu pasal. Jadi dengan kata lain, waktu hari Jumat yang akan datang, ya memang ada kebaktian yang akan dilaksanakan di Geraha Cakrawala, tetapi itu pada hari Jumat itu saya berharap saya bisa keluar sebentar bagi Bapak Ibu yang memang tidak mengikuti, untuk bisa mengadakan
semacam kegiatan untuk kita langsungkan pembacaan di pasal 8. Ya, supaya kita bisa konsisten untuk bisa menjalankan program tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu, waktu kita melaksanakan ini harapannya adalah bahwa Alkitab itu menjadi bagian yang kita ambil, ada janji kesetiaan kita untuk setia kepada firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang belum bergabung di hari Jumat, mari bersama-sama untuk menjadi bagian dalam pembacaan Alkitab. Ada 45 menit saja yang kita pergunakan dari waktu di hari Jumat itu. Kecuali ketika kita kemudian nanti akan ada ibadah di rumah tangga, tentu saya akan menyesuaikan apakah teks itu yang akan saya khotbahkan atau barangkali saya ambil bagian itu untuk menjadi bagian renungan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini adalah contoh bagaimana kita setia kepada Tuhan, setia kepada firman-firman yang kita terima, tapi juga setia kepada Alkitab yang kita punya ini, supaya dia menjadi Alkitab yang terus terbuka untuk kita baca dan renungkan setiap hari. Satu pasal, mulailah dari Perjanjian Baru. Yang ketinggalan silakan bisa memulai hari Jumat nanti di pasal 8. Bapak dan Ibu sekalian, setia yang lain, janji yang lain adalah janji kita terhadap rumah tangga kita, janji kesetiaan kita kepada pasangan kita. Janji kesetiaan itu bukankah berbicara tentang kesetiaan sampai akhir janjinya, dan itu mengingatkan kita bahwa ada janji yang harus kita jalani, yang harus kita lalui sampai maut memisahkan. Begitu kan di dalam janji-janji kalau pernikahan, ya, pernikahan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada janji apa lagi? Kalau kita menjadi pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, waktu ditabiskan sebagai pendeta, itu ada janji yang harus saya tepati, bahwa saya setia di dalam menguraikan firman Tuhan kepada jemaat. Itu pertanyaan yang diajukan kepada saya pada waktu saya ditabiskan tahun 2009. Tahun 2009 pada waktu saya ditabiskan di Batu, itu kami hanya ada 2 orang saja yang ditabiskan. Ada tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, yaitu apakah saudara bersedia dengan setia untuk menguraikan firman Allah kepada jemaat. Dan sampai hari ini tugas tanggung jawab itu tetap saya emban sebagai tanggung jawab saya. Kemudian, apakah saudara bersedia untuk setia menggembalakan jemaat dan kawanan domba yang dipercayakan kepada saudara? Itu juga adalah janji saya. Walaupun pada waktu itu Bapak dan Ibu tidak hadir di situ, tetapi pelaksanaan ucapan syukurnya dilaksanakan, tapi itu satu bagian yang tidak saya lupakan dalam janji saya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, bagian yang pertama ini kita belajar untuk dapat menepati janji-janji kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ditabiskan sebagai majelis gereja, ada janji kita pada waktu saya memimpin di sini. Apa itu? Tanggung jawab kita adalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang diberi kepada kita sebagai tugas tanggung jawab kita. Nah, itu janji yang harus kita tepati. Karena kita tidak sedang berjanji kepada manusia, kita sedang berjanji kepada Tuhan. Maka efektivitas pelayanan kita di sepanjang tahun 2025 ini itu pasti jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena itu saya mengingatkan kita, kalau Allah dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, sebagai Allah yang setia kepada janjinya dan dia menggenapinya, maka kita seharusnya wajib berlaku demikian. Pokok yang kedua dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-23, pokok kedua yang penting adalah bahwa Yesus adalah juru selamat bagi Israel, tetapi juga juru selamat bagi dunia. Nah, ini dia, bagian kita lah ada kait-mengkaitnya sekarang. Jadi Yesus memang secara khusus itu dipersembahkan atau dianugerahkan atau diberikan kepada umat Israel. Tapi secara umum, tadi saya bicara khusus, tapi secara umum Yesus juru selamat itu adalah bagi dunia.
Nah, Paulus menekankan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat bagi Israel, namun pada saat yang sama ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dari Allah itu adalah untuk semua umat manusia. Ya, hal ini bisa diperluas untuk menyatakan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah bersifat universal, bersifat umum, dan tidak terbatas hanya kepada orang Israel. Itulah sebabnya maka orang Indonesia ada yang menjadi pengikut Yesus. Orang Arab ada yang jadi pengikut Yesus. Orang Jerman ada yang jadi pengikut Yesus. Orang Australia ada yang jadi pengikut Yesus. Orang Afrika ada yang jadi pengikut Yesus. Orang Jepang ada yang jadi pengikut Yesus. Artinya apa yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, bahwa sasaran daripada Injil itu adalah bukan hanya pantata etna. Pantata etna itu adalah etna itu etnis. Jadi jadikan semua bangsa muridku. Pantata etna. Jadikan semua suku bangsa murid. Jadi Tuhan mau semua suku bangsa dan bahasa itu dapat menikmati keselamatan yang bersifat universal itu. Intinya Yesus datang menyelamatkan bukan hanya umat Israel, tapi menyelamatkan seluruh dunia. Itu yang kedua. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun agamanya, apapun bangsanya, Tuhan mau setiap orang diselamatkan. Dan Tuhan mau mereka yang agama-agama belum percaya kepada Yesus, itu bisa percaya kepada Yesus. Beragama tanpa Yesus, itu tak menyelamatkan. Sekalipun engkau Kristen, kalau engkau tidak beriman kepada Yesus, engkau tidak diselamatkan. Sebab keselamatan itu bersifat pribadi. Engkau yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka engkau diselamatkan. Itu pokok yang kedua. Bahwa juru selamat Yesus Kristus itu bukan hanya diperuntukkan pada bangsa Israel saja, tapi diperuntukkan untuk semua bangsa atau bersifat universal. Yang ketiga, keselamatan melalui Yesus Kristus saja. Nah, ini yang disebut dengan bahwa kekristenan itu bersifat eksklusif dia. Eksklusif dia. Artinya bahwa dia tidak menerima ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Ini yang disebut dengan bersifat eksklusif, khusus dia. Nah, karena itu kalau ada orang yang berpendapat bahwa melalui agama-agama mana saja kita bisa diselamatkan, ini pemahaman yang perlu untuk kita kembalikan kepada Alkitab. Itu salah. Karena keselamatan hanya dan melalui Yesus saja. Keselamatan melalui Yesus saja. Keselamatan hanya dan melalui Yesus kita dapatkan. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu kalau orang sudah percaya Yesus, berarti dia sudah pasti memperoleh kepastian keselamatan, asalkan engkau setia sampai akhir dalam iman kepadanya. Itu berarti juga bahwa mereka yang belum percaya kepada Yesus juga pasti tidak diselamatkan. Sebaik apapun dia, sesaleh apapun dia. Sebab kalau kita menganggap orang yang saleh itu pasti selamat, orang yang baik pasti selamat, maka Yesus tidak perlu untuk datang menebus dosa kita. Karena orang baik ternyata bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ternyata orang yang saleh bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
Sesale-salenya hidup manusia. Ya, sesale-salenya hidup manusia. Sebaik-baiknya manusia, masih ada kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia untuk masuk surga tanpa Yesus. Itulah sebabnya Yesus begitu sangat dibutuhkan manusia. Yesus adalah juru selamat yang datang untuk membawa umat manusia dari kematian rohani kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak dan Ibu, saya ingatkan kita, tahun ini adalah tahun di mana kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi, keluarga-keluarga yang kita cintai, supaya mereka dapat terselamatkan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Allah dan hidup yang kekal. Seringkali kalau saya ketemu dengan orang, Pak, agama itu podo wae, sama saja, sama-sama menuju surga. Pertanyaannya surga yang mana? Karena surga itu tidak ada itu duplikatnya, tidak ada. Surga itu hanya satu. Dan kalau orang menyebut agama manapun tentang surga, pertanyaannya surga yang mana yang mau dia tuju? Surga di mana Yesus ada? Belum tentu itu yang dipikirkan. Meskipun istilahnya yang dimaksudkan adalah menuju kepada satu tempat, tapi tidak sama surga yang kita maksudkan dengan surga yang mereka maksudkan. Karena itu peribahasa yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma. Betul, ada banyak jalan menuju ke Roma. Tapi tidak ada banyak jalan menuju ke surga. Itu bedanya. Karena itu Bapak dan Ibu, jalan menuju ke surga itu bersifat eksklusif. Orang lain suka atau tidak dengar ini, kita tidak mau orang lain samar terhadap surga kita. Surga yang kita miliki, yang akan kita tuju adalah surga di mana Allah ada. Dan surga di mana Allah ada itu adalah di mana ada Yesus. Nah, kalau agama-agama tidak percaya kepada Yesus, lalu surganya kemana itu perginya? Itu berarti surga yang dalam pikiran mereka, surga di dalam keyakinan mereka, bukan surga yang seperti yang kita pikirkan. Karena itu Bapak dan Ibu, sekalipun orang-orang di sekitar kita berbicara tentang surga, surganya nggak sama, Bung. Surganya nggak sama, Mbak. Surganya nggak sama, Mas. Jangan bilang sama. Nggak sama surganya. Kalau surganya sama, kenapa kita mesti jalannya berbeda? Itu loh. Nah, ini saya meyakinkan kita kembali, ya. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Yang keempat, keturunan Daud dan keilahian Yesus. Keturunan Daud bicara tentang kemanusiaan Yesus. Keilahian Yesus berbicara tentang dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya, yang ada pada mulanya itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Yang ada pada mulanya itu adalah firman. Nah, firman itu menunjuk kepada Kejadian 1 ayat 3, yaitu Yesus. Yang disebut adalah praeksistensi, sebelum kehadirannya sebagai manusia. Dia dalam wujud firman Allah. Maka pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Yesus. Dan Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang Tuhan di perjanjian lama, itu kita berbicara tentang Tuhan yang adalah firman, yaitu Yesus Kristus. Yang di dalam bahasa Arabnya, di dalam Arab Kristen, karena Kristen itu sudah ada sebelum justru malah agama di Arab ada. Kekristenan sudah ada sejak awalnya memakai kata kalimatullah. Kalimatullah itu kalimat Allah atau firman Allah. Istilah-istilah kita sebenarnya itu sudah lama. Istilah Alkitab, orang Kristen itu memakai itu Alkitab dalam bahasa Arab itu sudah sangat lama sebelum justru agama-agama baru muncul. Jadi nggak heran, jadi jangan antipati kalau kita memakai istilah-istilah Arab, ya. Kenapa? Karena orang Kristen pada mulanya sampai hari ini juga
masih di dalam di dalam ibadahnya itu masih mengaji. Ya, masih ada seperti dilantunkan ayat-ayat Alkitab itu dalam bahasa seperti orang menyanyi. Dan itu menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi waktu kita berbicara tentang pasal Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 23, itu kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, tapi juga bicara tentang keilahian Yesus. Bapak dan Ibu sekalian, Paulus mengingatkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud yang menunjukkan keselarasan dengan perjanjian lama. Menegaskan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah Mesias yang diurapi, yang telah direncanakan Tuhan sejak dari awal. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dan dia datang dengan kuasa Allah untuk membebaskan manusia. Nah, sekarang persoalannya bagaimana tanggapan kita? Hanya satu mestinya tanggapan yang harus ada pada manusia, yaitu dengan beriman kepadanya. Maka iman kitalah yang menyelamatkan kita. Dan yang terakhir dari ayat ini, waktu kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 23, maka ketika kita berbicara Yesus tentang juru selamat, berarti ada pengharapan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Itu berarti semua orang punya pengharapan. Semua orang punya kesempatan. Semua orang diberi ruang untuk dapat diselamatkan. Yesus adalah juru selamat untuk seluruh orang yang menginginkan keselamatan, yang menginginkan sorga. Ada berarti masa depan yang lebih baik. Baik bagi setiap orang, baik bagi setiap dunia. Karena apa? Karena Yesus adalah pengharapan untuk hidup yang kekal. Karena Yesus adalah juru selamat, kita memiliki pengharapan untuk hidup baik di hari ini dan terutama sekali untuk hidup yang kekal. Saya simpulkan sekarang khotbah saya. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah melalui keturunan Daud. Sebagai orang yang percaya, kita diingatkan untuk percaya kepadanya sebagai satu-satunya dan hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain, tunggal dia, dan tidak ada di luar daripada Yesus yang dapat menyelamatkan setiap kita. Dan sasarannya adalah setiap orang, setiap manusia di dunia ini. Dan karena itu Allah manggil kita. Hendaknya kita sekalian belajar untuk senantiasa kita ini menepati janji untuk kita setia kepada Dia sampai akhir. Marilah kita sebagai jemaat juga mempercayakan hidup kita kepada Yesus, sepenuhnya kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan yang akan memimpin kita di sepanjang hari-hari hidup kita, yang akan menerangi kita untuk kita berjalan seterang-terangnya dalam jalannya yang benar, dan dia akan kita jumpai nanti dalam sorga, dalam pengharapan yang kekal. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Saya meringkas khotbah saya dengan pokok-pokok yang sudah saya sampaikan tadi. Waktu kita berbicara tentang Yesus Juru Selamat, itu berarti kita diingatkan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Dia menepati janjinya, kita juga belajar untuk menepati janji kita. Yang kedua, Yesus adalah juru selamat bagi Israel, tapi juru selamat bagi dunia. Dia bersifat khusus untuk Israel, tapi juga dia bisa bersifat universal. Yang ketiga, keselamatan hanya melalui Yesus saja. Jangan di otak-atik itu rumusnya. Bahwa keselamatan hanya melalui Yesus saja. Dan kalau agama-agama dunia ini mengatakan bahwa ada banyak jalan menuju ke sorga, saya pertegas kembali, sorga itu hanya satu. Dia tidak ada dua, hanya satu. Dan sorga itu adalah sorga di mana Yesus ada. Jadi kalau seandainya agama-agama memperkenalkan sorga di luar daripada Yesus, itu sorganya dipertanyakan sorga yang mana? Karena Yesus datang dari sorga, datang ke dunia ini adalah untuk membawa
kita kepada surganya yang kekal. Yang keempat, bahwa Yesus adalah keturunan Daud mengindikasikan, bukan hanya mengindikasikan, ini memberikan kepada kita penegasan dia menjadi manusia dan juga dia adalah Allah yang ilahi, Allah yang menjelma, firman Allah yang menjadi manusia, kalimat Allah atau firman Allah yang menjadi manusia. Dan yang kelima, yang terakhir, kalau Yesus juru selamat, saudara dan saya punya pengharapan yang kekal dan itu pasti adanya. Selamat menikmati Yesus juru selamat kita.